Punya asisten pribadi untuk sekarang itu nggak perlu duit yang gede, nggak perlu mahal, gratis juga bisa. Kita bisa manfaatin ChatGPT. Si ChatGPT ini kalau kita bisa menguasai promptnya, dia bakal jadi asisten yang bener-bener lebih pinter dibandingkan asisten yang human. Tapi masalahnya nggak semua orang itu menguasai prompt dari ChatGPT, karena biasanya kalau saya lihat yang pakai ChatGPT itu masih banyak yang ngasal. Itu sama kayak pertama saya dulu pakai ChatGPT. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kata kuncinya, ChatGPT ini benar-benar bisa membantu dengan sangat spesifik dan juga akurat. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya mastering ChatGPT hanya dengan pakai 6 kata kunci prompt aja. Jadi untuk bisa dapat output yang maksimal dari ChatGPT, sebenarnya kalian cuma butuh 6 prompt aja. Yang pertama itu ada task atau tugas, terus yang kedua konteks, yang ketiga itu ada contoh, yang keempat ada persona, yang kelima format, dan yang keenam tone. Wah, kok bingung bang? Tenang, kita akan demokan satu persatu secara berurutan biar kalian paham. Yang pertama coba kalian amati dari 2 kata prompt ini dulu. Jadi ada task, terus juga ada konteks. Contohnya, promptnya adalah saya adalah seorang konten kreator, tolong buatkan konten plan untuk minggu ini. Nah, si kata saya adalah konten kreator itu adalah konteksnya, dan yang selanjutnya itu adalah tasknya. Pokoknya yang ada kata buat, tolong itu task. Atau kayak semacam memberi perintah kepada ChatGPT-nya. Nah, task dan juga konteks ini sebenarnya adalah 2 komponen yang paling penting. Karena kalau misalkan kita cuman mau buat tasnya aja, kayak contoh buatkan konten tentang minggu ini, ya dia bakalan keluar tapi outputnya itu general gitu. Jadi dia butuh konteks biar hasilnya itu lebih spesifik. Dan 4 komponen selanjutnya tadi sebenarnya nggak terlalu penting, tapi kalau misalkan kalian pengen hasil outputnya itu lebih spesifik, lebih ke kalian banget, 6 komponen tadi itu yang paling penting. Oke lah, kita coba untuk yang task dulu ya. Jadi untuk task ini ya kayak ibaratnya kalimat perintah lah. Analisikan, tuliskan, gambarkan, pokoknya sesuatu yang menyuruh itu adalah task. Kayak contohnya kemarin itu saya nge-review TWS dari Basius dan saya bikin aja promptnya, carikan selling point yang menarik dari TWS Basius Bowie E19. Sebenarnya dari situ aja udah bisa untuk keluar output yang udah saya pengen. Tapi kadang saya juga pengen bikin sesuatu yang bener-bener kayak semacam lengkap gitu, ada itinerary-nya. Nah ini masuk ke konteks. Konteks ini sesuatu yang agak tricky karena sebenarnya kalian ya bisa masukin informasi apapun untuk konteks, tak terbatas ya untuk prompt-nya. Kalau selama ini sih saya pakainya itu pakai 3 batasan ya untuk konteks ini. Jadi saya sebutkan saya ini siapa, ya seorang konten kreator, terus biasanya market saya itu siapa, dan tujuan saya bikin video ini apa. Jadi saya batasi di situ. Biar kalian lebih gampang pahamnya, kita langsung kasih contoh aja ya. Nah, jadi di bagian konteks di sini misal saya masukin saya adalah konten kreator, ini adalah user background saya yang ingin upload 15 konten dalam 1 bulan ini. Tapi saya diwajibkan untuk upload 15 konten di tanggal 1 sampai 25 Januari. Sedangkan saya itu butuh waktu 2 hari untuk proses edit dan diharuskan upload 3 sampai 5 konten per minggu. Nah, kalau ada konteks, wah hasil outputnya itu ada tabelnya, lengkap, harus ngapain, kalendernya, lengkap banget lah, enak banget. Sebenarnya dari task dan juga konteks ini udah cukup sih, tapi biasanya saya tambahin ya untuk yang ketiga, yaitu contoh, biar dia itu outputnya lebih spesifik lagi. Kayak contohnya prompt yang udah saya masukin ini ya, kalau kalian lihat hasil outputnya, ada bedanya antara prompt yang saya pakai contoh sama yang nggak pakai contoh. Kalau yang pakai contoh, dia itu lebih spesifik sesuai contoh yang kita masukin, dan kalau nggak pakai contoh, dia lebih melebar gitu struktur dari outputnya. Ya kurang lebih kayak gitu kalau di promptnya kita tambahin dengan prompt contoh. Yang selanjutnya ada persona. Nah, persona ini ibaratkan ChatGPT itu adalah konsultan kalian. Jadi prompt pertamanya kalian tulis di ChatGPT-nya itu, bayangkan Anda adalah seorang konten kreator handal dan saya adalah seorang tech reviewer yang nggak punya ide untuk bikin konten minggu ini apa. Tolong carikan ide untuk kontennya. Nah, si ChatGPT itu bakalan beranggapan kalau dia itu adalah konsultan handal di bidang kreatif, dan dia bakalan buatin tuh ide-ide kontennya lengkap sesuai dengan user background kita yang tech reviewer, dan dia juga sebagai konsultan kreatifnya. Jadi kayak kita membrainwash si ChatGPT dulu kalau dia adalah seorang konten kreator juga. Lanjut kita bahas format ya. Format ini sesuai dengan kata-katanya format. Jadi kalian tinggal masukin kalian pengen outputnya
formatnya itu kayak apa. Contohnya kalau di bidang saya itu kan sering kayak nge-review barang dan saya butuh alternatif barang ini kompetitornya siapa aja. Nah, untuk research kadang saya bikin prompt itu ya contohnya kayak gini. Buat tabel perbandingan antara 3 laptop terbaru Dell XPS 13, MacBook Air, dan XP Spectre. Terus includekan kolom untuk fitur, spesifikasi, harga, dan rating. Dan kalau kalian lihat formatnya itu langsung jadi tabel dan lebih terstruktur juga tata letaknya sesuai dengan yang kalian masukkan di promptnya. Yang terakhir adalah tone atau vibe. Jadi karena ChatGPT ini adalah language learning, jadi kita bisa kayak semacam buat dia itu nggak terlalu formal ke kita. Misalkan nih, saya pengen bikin skrip dengan temanya storytelling, bikin aja vibe-nya itu casual seperti ngobrol sama temen, dan hasil outputnya itu benar-benar skrip yang santai gitu. Jadi tone ini sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi tone ini bisa bikin skrip kita itu sesuai dengan persona kita kalau kita ngebuatnya bisa pas di ChatGPT-nya. Kayak saya kan, saya seneng itu skrip saya itu dengan storytelling, analogi, penjelasan sederhana. Nah itu bisa dimasukkan ke ChatGPT-nya, jadi dia bisa bikin skrip yang ya sebenarnya kalau dibuat langsung kopas gitu nggak bisa, tetap harus diedit. Tapi dengan adanya ini kerjaan saya itu untuk bikin skrip lebih cepat lah. Dan itu tadi adalah 6 prompt untuk mastering ChatGPT versi saya. Versi saya adalah seorang content creator. Karena ya user background orang kan beda-beda. Mungkin kalian pengen program ChatGPT itu untuk bikin kalian program health, workout, bisa. Kalian di kerja finance juga bisa. Tergantung user backgroundnya. Tapi intinya 6 step itu penting. Jadi ada task, kontes, format, tone, contoh, dan juga apa lagi tadi? Persona. Sebenarnya cuma pakai task sama konteks aja udah cukup, tapi masih kurang spesifik lah. Dengan adanya 6 tambahan prompt ini, kalian bisa bikin outputnya itu lebih personal, lebih spesifik. Jadi untuk editing tipis-tipisnya nggak perlu waktu yang banyak lagi. Saya Nika Stebdi and see you on the next video. Bye-bye.